وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا. اللهم بارك لنا في رمضاننا بركة تامة وفي ليلة القدر بركة كاملة. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih bersama kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi yang sudah wafat pada tahun 676 Hijriah rahimahullah taala, dan kita sudah sampai pada pembahasan kitab adab sampai pada bab yang ke-93. Faqala al-muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babun nadab, bab hasungan atau disunahkannya ila ityanis salah, mendatangi salat, wal ilm, dan mendatangi ilmu atau majelis ilmu, wa nahwihima, dan sejenisnya, minal ibadati, dari ibadah-ibadah, bis sakinati, dengan tenang, wal waqari, dan dengan wibawa. Sudah pernah dijelaskan perbedaan antara sakinah dengan waqar, bahwa sakinah itu ketenangan batin, ketenangan jiwa, sementara waqar, wibawa, itu adalah ketenangan zahir. Maka maksud bab ini adalah kalau kita datang ke sholat jamaah itu hendaklah dengan kondisi yang tenang, baik tenang zahirnya maupun tenang batinnya. Jangan tergesa-gesa atau jangan ngebut-ngebut untuk mendatangi tempat pengajian. Karena itu untuk mempraktekkan bab ini ya, supaya kita tidak ngebut ketika mendatangi pengajian atau juga tidak berjalan terlalu cepat ketika mendatangi sholat jamaah, maka jangan datang di waktu yang terlambat. 1 menit sebelum qomat kita baru berangkat dari rumah. Nah, maka di tengah perjalanan sudah mendengar qomat, akhirnya terpaksa agak ngebut ke masjid. Nah, itu tidak bagus seperti itu. Kalau pengen jalannya tenang, ya datang ke masjid awal-awal. Demikian juga perjalanan untuk pengajian. Anggaplah perjalanan ke pengajian itu misalnya membutuhkan waktu 15 menit. Maka 15 menit ini jangan dipaskan 15 menit sebelum jam kita baru berangkat. Karena bisa jadi ada kemungkinan-kemungkinan kan di tengah jalan. Mungkin karena ada macet, mungkin karena ada ban kempes dan sebagainya. Atau ban bocor dan sebagainya. Maka dikasih jeda waktu ya. Anggaplah 15 menit, nah kita panjangkan jadi 30 menit. Sehingga perjalanan 15 menit itu adalah normalnya. 15 menit tambahnya adalah sebagai syaratnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan, wa may yu'azzim, siapapun yang mengagungkan sya'airallah, syiar-syiar Allah, fa innaha, maka sesungguhnya itu, maksudnya pengagungan syiar Allah itu, min taqwal qulub, munculnya dari takwanya hati. Surat Al-Hajj ayat 32. Ayat ini menunjukkan bahwa kita disuruh atau disyariatkan untuk mengagungkan syiar-syiar Allah. Orang yang mengagungkan syiar Allah menunjukkan bahwa dia mempunyai takwa dalam hatinya, sehingga terwujud dalam pengagungan terhadap syiar Allah itu. Apa yang dimaksud sebagai syair Allah? Syiar itu artinya tanda. Maka syiar Allah maksudnya segala tanda yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah salat itu syiar Allah, karena ibadah salat itu menunjukkan kebesaran Allah. Kita menghamba kepada Allah dengan rukuk, dengan sujud. Demikian juga masjid itu adalah syiar Allah. Mushaf Al-Quran adalah syiar Allah. Membaca Al-Quran adalah syiar Allah. Karena itu kalau kita membaca Quran ya di bulan Ramadan ini terutama, maka membacanya jangan terlalu cepat-cepat sampai melenyapkan hukum-hukum tajwid yang ada, atau hurufnya jadi tidak terbaca semuanya, sebagian kebaca, sebagian tidak, saking cepatnya membaca. Itu tidak sepantasnya seperti itu. Itu berarti tidak mengagungkan terhadap syiar Allah Subhanahu wa taala. Boleh membaca cepat, tapi cepatnya yang normal ya, sebagaimana para ulama qiraah mengatakan bahwa bacaan Quran yang sesuai dengan tajwid, yang memberikan semua haknya huruf-huruf yang kita baca, itu baik cepat maupun lambat maupun sedang-sedang, itu semuanya disebut tartil. Karena tartil itu adalah ma'rifatul wuquf wa tajwidul huruf. Jadi hurufnya dibaca dengan baik dan juga tempat-tempat wakafnya juga diperbaiki. Jangan asal berhenti, jangan asal wakaf, tapi hendaklah wakaf pada tempat-tempatnya yang pas. Nah, itulah syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala.
Maka majelis ilmu pun juga termasuk syiar Allah, hendaklah kita muliakan. Hadis 704. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza uqimatis shalah, apabila telah diqamati salat, fala ta'tuha, maka janganlah mendatangi salat, wa antum tas'aun, dalam keadaan kalian bercepat-cepat atau berjalan cepat. Wa'tuha, dan datangilah salat, wa antum tamshun, dalam keadaan kalian itu berjalan biasa. Wa alaikumus sakinah, dan lazimilah oleh kalian ketenangan jiwa. Fama adraktum, maka apa yang kalian dapati, yaitu dari rakaatnya, fasallu, maka salatlah. Wa ma fatakum, dan apa yang melewati kalian, maksudnya kalian terlambat, fa'atimmu, maka sempurnakanlah. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwa disyariatkan kita kalau mendatangi salat itu dengan tenang. Tenangnya hati disebut sakinah, tapi tenangnya hati itu terbukti dengan tenangnya zahir juga. Sehingga kita harus tenang zahir maupun batin. Kalau di sini disebutkan sakinah saja, tenang saja. Dalam riwayat yang lain disebutkan dua, as-sakinah wal waqar. Ya, tenang zahir maupun tenang batin. Sakinah tenang batin, waqar adalah tenang zahir. Tapi memang masalah ini, saya jujur saja, diperselisihkan oleh para ulama. Bolehkah seseorang ketika mendengar qomat untuk dia melangkahkan kakinya lebih cepat daripada biasanya? Biasanya kalau berangkat ke masjid berjalan santai. Ya. Nah, begitu mendengar qomat atau mendengar imamnya sudah membaca surat, nah dia khawatir terlambat, maka dia agak cepatkan langkahnya. Boleh tidak seperti itu? Diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama memahami zahirnya hadis ini ya, waktuha wa antum tamshun, berarti jalannya tetap santai seperti biasa. Adapun menurut Imam Malik rahimahullah, boleh mempercepat langkah karena dia ingin menyusul rakaat tersebut. Yang penting tidak melanggar as-sakinah atau ketenangan atau kewibawaan. Maka cepat sedikit nggak ada masalah. Adapun lari ya, sehingga ngos-ngosan sampai ke masjid, sehingga sandalnya jadi jebat mungkin, atau dia masuk masjid sandalnya langsung dilepas begitu saja tanpa dimasukkan di rak karena saking tergesa-gesanya sehingga sandalnya jadi kocar-kacir tidak aturan. Nah, orang yang melihat begitu kan melenyapkan kewibawaan orang tersebut ya. Dilihat orang menyebabkan kewibawaannya di mata orang yang melihat tersebut hilang, orang yang tergesa-gesa tadi. Maka jangan tergesa-gesa nih. Jadi sekedar cepat asalkan masih wibawa, masih tenang, tidak ada masalah menurut Imam Malik rahimahullah. Dan ini pendapat yang saya ikuti ya, selama kita masih wibawa, masih tenang, yang penting kewibawaan dan ketenangan dijaga, maka agak dipercepat, tidak ada masalah. Kemudian kata-kata fa'atimmu, sempurnakan, ini menunjukkan bahwa rakaat yang pertama bagi seorang makmum masbuk, makmum yang terlambat, itu adalah rakaat yang dia masuk bersama imam pada waktu dia awal sholat dulu. Maka imamnya rakaat kedua, sementara dia datang ke situ, baru saja masuk ikut rakaat yang kedua, maka rakaat keduanya imam itulah rakaat pertamanya bagi makmum masbuk tadi. Sehingga nanti ketika dia sudah selesai salamnya imam, dia tinggal nambah satu rakaat lagi, itu adalah rakaat terakhir untuk dia. Artinya tidak perlu adanya doa iftitah pada rakaat terakhir tersebut. Ya. Ini pendapat mayoritas para ulama. Pendapat sebagian kecil ulama mengatakan bahwa apa yang didapati oleh makmum masbuk itulah sama dengan imamnya. Imamnya masuk rakaat kedua, berarti rakaatnya makmum masbuk itu juga rakaat kedua juga. Maka rakaat pertamanya makmum masbuk adalah rakaat yang terakhir setelah salam bersama imam. Setelah salamnya imam. Karena itu seandainya ada orang terlambat satu rakaat, ya, menurut pendapat ini, setelah salamnya imam, maka dia bangkit ke rakaat berikutnya, dia membaca doa iftitah. Setelah iftitah kemudian surat Al-Fatihah, kemudian setelah Al-Fatihah baru surat. Ini menurut pendapat yang kedua. Nah, perselisihan itu muncul karena hadis ini diriwayatkan dengan kalimat yang lain, yaitu bukan fa'atimmu tetapi faqdu. Faqdu itu artinya qadha lah. Qadha lah itu gantilah. Kalau mengganti berarti yang tadi terlewat diganti di akhir. Tapi riwayat yang mengatakan fa'atimmu lebih banyak daripada riwayat yang mengatakan faqdu. Karena itu lebih kuat pendapat yang pertama bahwa
Rakaatnya makmum masbuk adalah yang pertama dia masuk bersama imam, itulah rakaat pertama dia. Zada Muslim, Imam Muslim menambahkan, fi riwayatin lahu, dalam riwayatnya, fa inna ahadakum idza kana ya'midu ila shalah, karena seseorang ketika dia menuju kepada salat, fa huwa fi salatin, dia sudah berada dalam salat. Maksudnya dia sudah mendapatkan pahala salat. Karena itu hendaklah dia beradab dengan adabnya salat. Sebagaimana salat tidak boleh cepat-cepat ya, 23 rakaat 7 menit. Nah, jangan begitu. Demikian juga berjalan ke masjid juga jangan cepat-cepat karena sudah dihitung salat. Hadis berikutnya hadis 705. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu dafa'a, bahwasanya dia itu pergi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum Arafah, di hari Arafah. Hari Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah. Fasami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar wara'ahu, di belakang beliau, zajran syadidan, hardikan yang dahsyat, yang keras, wa darban, dan pukulan, wa sautan lil ibil, dan suara terhadap onta. Jadi suara orang yang memukul onta sambil menghardik, dan juga ontanya juga bersuara, mungkin kesakitan karena dia dipukul oleh pengendaranya. Ini pada saat haji ini ya, karena disebutkan di Arafah, maksudnya wukuf di Arafah. Nah, maka setelah selesai wukuf dari Arafah, melakukan perjalanan ke arah Musdalifah. Nah, itu ada orang-orang yang terlalu keras memukul onta begitu. Fa asyara, maka Nabi menunjuk bisautihi, dengan apa? Dengan cemeti beliau, ilaihim, ke arah mereka. Wa qala, dan beliau bersabda, ayyuhan nas, wahai para manusia, alaikum bis sakinah, lazimilah oleh kalian ketenangan. Fa innal birra, karena sesungguhnya kebaikan itu, laisa bil idha', bukan dengan bercepat-cepat seperti itu ya. Serius tapi santai, jangan apa? Bercepat-cepat. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan sebagiannya. Kemudian kata-kata albir, kebaikan, itu maksudnya adalah at-ta'ah, amal-amal ketaatan. Ibadah haji termasuk amal ketaatan, sholat termasuk amal ketaatan, membaca Quran termasuk amal ketaatan. Maka semua itu disyariatkan untuk tidak cepat-cepat. Cepat boleh, tetapi tidak terlalu cepat. Cepat yang normal, cepat yang diizinkan oleh syariat, tidak ada masalah. Adapun yang terlalu cepat, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis ini ya, sampai memukuli ontanya, sampai teriak-teriak supaya ontanya berjalan ngebut. Nah, itu yang keterlaluan, begitulah yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal idha', adapun idha' itu adalah bidhadin mu'jamah, dengan dhad yang bertitik satu, qabla haya'un, sebelumnya ada ya, wa hamzah maksurah, dan hamzahnya dikasrah, wa huwal isra', artinya adalah mempercepat. Dan kata-kata idha' ini kita temukan juga di dalam Al-Qur'an. Dan ini bagi orang-orang yang sudah terbiasa mempelajari tafsir Quran ya, untuk mengetahui kata-kata bahasa Arab itu kita larikan ke Quran. Ada nggak di Quran? Kalau di Quran ada dan Anda mengetahui ayatnya dan mengetahui terjemahnya, nah terjemahkanlah kalimat yang Anda cari tersebut dengan terjemah yang sama dengan Quran. Seperti dalam contoh kasus ini ya. Allah menyebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 47, ayat 47. Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala wala awda'u khilalakum. Ini bicara tentang orang-orang munafik ya. Orang-orang munafik itu kalau keluar bersama umat Islam, mereka akan menambah kerusakan. Wala awda'u, dan sungguh mereka akan mempercepat khilalakum, di tengah-tengah kalian, yaitu untuk mempercepat munculnya permusuhan di antara umat Islam. Ini tingkahnya orang-orang munafik, tidak menyukai kalau orang-orang Islam itu pada berukhuwah, sehingga dimunculkan isu sana, dimunculkan isu sini. Itu sumbernya dari orang-orang munafik. Karena itu dari sini kita ambil pelajaran juga, ini keluar dari bab yang kita bahas ya, bahwa kalau kita dimusuhi oleh sesama muslim itu tidak usah diladeni. Itu semata-mata sumbernya dari orang-orang munafik yang ingin memperpecah saudara sesama muslim kita, persaudaraan muslim kita. Demikian juga sumbernya pertamanya dari setan, naudzubillah min syarri dzalik. Nah, di sini audha'u artinya mempercepat, demikian juga tadi al-idha' sama ya. Sudah selesailah kita dari bab tentang sakinah wal waqar tadi, mendatangi ibadah dengan tenang ya. Kemudian kita lanjutkan babu ikramid dhaif, bab yang ke-94, bab tentang memuliakan tamu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Orang yang pertama kali atau dikenal pertama kali memuliakan tamu adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Karena itu kita temukan dalam Al-Quran cerita tentang memuliakan tamu, yaitu kita temukan dalam kisahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Karena itulah Imam Nawawi memulai bab ini dengan ayat kisah Nabi Ibrahim. Qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan, hal ataka, apakah telah datang kepada engkau hadits dhaifi Ibrahim al-mukramin? Cerita tentang tamunya Nabi Ibrahim yang dimuliakan. Mukram ini kembalinya kepada tamu tadi ya. Tamu-tamu, jadi dhaif di sini jamak. Karena dhaif itu bisa mufrad, bisa jamak. Nah, di sini maksudnya jamak ya. Tamu-tamu atau para tamu Nabi Ibrahim. Yang para tamu itu mukramin, orang-orang yang dimuliakan. Karena tamu-tamu itu adalah para malaikat yang mereka datang dalam bentuk manusia. Iddakhalu, ketika mereka masuk alaihi kepada Ibrahim, faqalu, lalu mereka mengatakan salama, salam. Jadi ucapan assalamualaikum, salam. Qala salamun, maka Nabi Ibrahim mengatakan salam, yaitu membalas salam mereka dengan salam juga. Dan keselamatan atas kamu. Kaum mungkarun, kalian adalah kaum yang diingkari. Diingkari itu maksudnya tidak dikenal. Saya tidak tahu siapa kalian itu. Ini orang-orang asing yang saya tidak pernah melihat wajah-wajah seperti ini. Faragha, maka Nabi Ibrahim pergi sembunyi-sembunyi ila ahli, kepada keluarganya. Faja'a, maka beliau datang bi'ijlin samin, dengan anak sapi yang gemuk. Dalam ayat yang lain disebutkan hanif, yang sudah dipanggang, sudah dibakar. Nah, dari sini kita ambil beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, sambut tamu dengan salam. Sebagaimana mereka mengucapkan salam, kita ucapkan salam juga kepada mereka. Dalam hadis Nabi SAW yang sahih, beliau menyambut Fatimah ketika datang ke rumah beliau dengan kata-kata marhaban. Nah, bisa kita gabungkan sunnah ini dengan sunnah yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini. Maka setelah kita jawab salam mereka, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ahlan wa sahlan, marhaban, silahkan duduk. Ya. Kemudian setelah itu sunnah berikutnya, rogo, pergi sembunyi-sembunyi. Ini menunjukkan bahwa untuk mendatangkan hidangan itu paling bagusnya dengan secara sembunyi-sembunyi atau tidak tampak. Ya. Eh, eh, apa namanya, sesuatu yang tampak dalam penyajian kepada tamu ini menyebabkan tamunya jadi mungkin bekeweh atau malu ya. Maka tiba-tiba misalnya pembicaraan belum selesai, nah kita maaf, saya ke belakang sebentar. Nah, ke belakang sebentar untuk mengambil apa? Jamuan tamu. Tidak misalnya teriak, tolong dikeluarkan tehnya. Tidak begitu. Kalau begitu kan vulgar sekali sehingga tamu ngerti, oh ini yang dihidangkan teh dan sebagainya. Kemudian sunnah berikutnya dihidangkan sesuatu yang istimewa, yaitu Nabi Ibrahim menyembelihkan untuk mereka anak sapi dan dipilihkan yang gemuk. Nah, maka makanan juga begitu, dipilihkan yang lezat, yang kira-kira orang mau untuk memakannya. Jangan dihidangkan misalnya kerupuk yang sudah melempem. Nah, ini tidak pantas nih. Kecuali kalau memang tidak memiliki apa-apa, maka kita tidak boleh oleh Nabi untuk takalluf, memaksakan diri harus menghidangkan ini, menghidangkan itu, malah dilarang oleh Nabi SAW. Apa yang ada kita hidangkan, yang nggak ada nggak usah ngutang. Nggak ada syariatnya ngutang untuk apa? Memberi hidangan kepada tamu tersebut. Kecuali kalau ngutangnya ada harapan ya, jadi misalnya akhir bulan ada gajian misalnya. Nah, tapi kalau tidak ada sesuatu yang diharapkan, ngapain ngutang-ngutang begitu, tidak pantas. Kemudian faqarrabahu ilaihim, Nabi Ibrahim mendekatkan makanan itu kepada mereka. Qala, beliau mengatakan, ala ta'kulun, tidakkah kalian makan? Nah, ini dua sunnah kita dapatkan dalam menjamu tamu, yaitu makanannya yang didekatkan kepada tamu, bukan tamu yang diseret untuk datang ke tempat makan kita. Ya, biasanya kita makan di dalam misalnya. Nah, mereka diseret ke dalam, tidak begitu. Ya, sunnahnya adalah makanannya yang didatangkan ke tempat atau ruang tamu. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah menawarkan dengan bahasa yang halus. Ya, ala ta'kulun, tidakkah Anda makan? Atau kalau bahasa Indonesia ya, monggo silahkan dicicipi. Ya, ini kalimat-kalimat yang halus begini, bukan memerintahkan ya. Bukan memerintahkan ini harus habis, enggak begitu. Surat Az-Zariyat 24 sampai 27. Wa qala ta'ala, dan berkata Allah Ta'ala, wa ja'ahu qaumuh, dan datang kepada beliau kaumnya, yuhra'una ilaih, mereka bercepat-cepat kepadanya. Ini maksudnya kaumnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Jadi cerita Nabi Ibrahim sudah selesai, sekarang cerita Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Wa min qablu, dan dari sebelum itu, yaitu sebelum datangnya tamu-tamu tadi,
kanu ya'maluna sayyi'at, adalah mereka itu biasa mengamalkan keburukan-keburukan. Yang dimaksud keburukan di sini adalah yaitu melakukan sodomi, ya, melakukan hubungan seks sesama jenis, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, naudzubillah. Qala, maka Nabi Lut mengatakan, ya qaumi, wahai kaumku, haula ibanati, mereka itu adalah anak-anak wanitaku, hunna adharu lakum, mereka lebih suci untuk kalian, yaitu untuk kalian nikahi daripada mengawini sesama jenis. Fattaqullah, maka takwalah kepada Allah. Wala tukhzuni, dan janganlah kalian menghinakan saya fi dhaifi, dalam masalah tamu saya. Alaysa minkum rajulun rasyid, bukankah di antara kalian ada orang yang paham, yaitu paham terhadap apa yang saya jelaskan ini. Ini surat Hud ayat 78. Nah, di sini ada kata-kata haula ibanati. Mereka anak perempuanku, silahkan kalian nikahi mereka. Ini kok Nabi Lut menawarkan putri-putri beliau yang muslimah kepada orang-orang kafir, gimana? Nah, ini ada dua jawabannya. Jawaban pertama bahwa syariat Nabi Lut dulu memang tidak dilarang seorang kafir menikahi terhadap wanita muslimah. Adapun syariat Nabi Muhammad SAW tidak boleh. Muslimah hanya boleh dinikahi oleh seorang muslim, karena muslimah dengan kafir tidak sekufu, ini tidak boleh dalam pernikahan. Jawaban yang kedua, yang dimaksud banat, anak perempuanku, itu maksudnya kaum beliau. Jadi bukan anak kandung beliau, tapi ya putri-putri kampung ini mereka lebih berhak kalian nikahi daripada mengawini sesama jenis. Karena memang seorang nabi itu posisinya seperti bapak bagi kaumnya. Sebagaimana kalam Allah dalam Al-Qur'an, wa azwajuhu ummahatuhum wa huwa abul lahum. Istri-istri Nabi adalah seperti ibu-ibu kaum muslimin, dan beliau sendiri Nabi Muhammad SAW seperti bapak bagi mereka. Ini qiraah yang syadzah, ya, wa huwa abul lahum. Tapi maknanya sahih, bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah seperti bapak bagi umat beliau. Demikian juga Nabi Lut bapak bagi umat beliau. Maka boleh beliau mengatakan untuk wanita-wanita kampungnya tersebut sebagai anak-anak perempuannya. Hadis 706. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifah, hendaklah dia memuliakan tamunya. Artinya tanda iman kepada Allah Subhanahu wa taala salah satunya adalah memuliakan tamu. Dan ini menunjukkan bahwa melakukan amal-amal kebaikan termasuk diantaranya memuliakan tamu adalah menambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah para ulama mengambil dalil dari hadis ini, mengambil kesimpulan dari hadis ini bahwasanya al-imanu yazidu bit-tha'ah. Iman itu bertambah dengan kita melakukan amal-amal kebaikan, wa yanqusu bil ma'siyah, sebaliknya iman itu berkurang dengan sebab kita melakukan maksiat atau dosa-dosa. Kemudian beliau mengatakan, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyasil rahimah, adalah dia silaturahmi, menyambung hubungan kerabatnya. Nah, menyambung hubungan kerabat ini ada yang wajib, ada yang sunnah. Sebagian ulama mengatakan kalau kerabat itu adalah kerabat yang mahram untuk kita, maka menyambung kekerabatan terhadapnya hukumnya adalah wajib. Sementara kalau dia itu tidak mahram kepada kita, maka menyambungnya adalah hukumnya sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, maka hendaklah dia berkata yang baik, atau kalau tidak bisa maka hendaklah dia diam. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan tiga perkara atau perintah terhadap tiga perkara. Yang pertama memuliakan tamu, yang kedua menyambung hubungan kerabat, yang ketiga adalah berkata yang baik. Kalau tidak bisa berkata baik, ya diam saja, menahan diri dari bicara yang buruk. Maka bicara itu ada tiga macam, ya, ada yang baik silahkan diucapkan, ada yang buruk ditahan, ada yang tidak baik juga tidak buruk. Nah, maka seperti itu diminimalkan, karena akan bisa menyebabkan kerugian bagi kita nanti di akhirat, karena mengatakan sesuatu yang tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tiga perkara ini semuanya menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menunjukkan atau bukti bagi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini disebutkan iman kepada Allah dan hari akhir. Muncul pertanyaan, bukankah rukun iman ada 6? Tetapi kenapa hanya disebutkan 2 saja, Allah dan hari akhir? Nah, ketahuilah bahwa kalau sudah disebutkan iman kepada Allah, itu rukun-rukun iman yang lain itu sudah tercakup.
Karena konsekuensi dari iman kepada Allah harus iman kepada Rasulullah. Karena Allah perintahkan kita untuk iman kepada Rasulullah dan seterusnya. Adapun hari akhir ini disebutkan secara khusus karena susahnya iman kepada hari akhir. Paling susahnya iman itu kepada hari akhir. Kok bisa? Karena rukun iman yang lain, iman kepada kitab, kepada malaikat, semuanya itu sudah ada buktinya. Kita justru iman kepada kitab suci. Kitab suci sudah ada buktinya. Di depan kita ada mushaf Quran. Itu bukti adanya kitab suci. Kemudian iman kepada malaikat. Sudah banyak manusia yang melihat malaikat. Mungkin kita belum pernah melihat malaikat, tapi banyak orang yang sudah melihat malaikat. Dalam perang Badar misalnya, ya Allah turunkan malaikat-malaikat, orang-orang kafir melihat wujud mereka, berpakaian putih-putih, mengendarai kuda-kuda yang tegap-tegap. Ya. Nah, begitu mereka sudah masuk Islam, baru mereka cerita. Dulu kalian tuh bersama pasukan-pasukan berbaju putih itu siapa? Ternyata itu adalah para malaikat-malaikat Allah yang diturunkan ke bumi untuk membantu peperangan kaum muslimin, tapi memang dalam bentuk manusia yang terlihat oleh matanya orang-orang kafir. Tapi kalau iman kepada hari akhir belum ada buktinya. Mana buktinya ada hari akhir, ada kebangkitan setelah mati? Malah buktinya sebaliknya, orang-orang dulu, sejak zaman dulu yang sudah mati sampai hari ini, nggak ada yang hidup lagi, nggak ada. Nabi Adam lah orang pertama kali. Apakah beliau hidup lagi? Ya, tidak juga. Nah, maka bagi sebagian orang susah sekali beriman kepada hari akhir karena belum ada contohnya. Tapi bagi kita yang diberi iman oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa mudahnya beriman kepada hari akhir sebagaimana betapa mudahnya kita iman kepada Allah karena memang betul-betul Allah itu ada. Kita bisa meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala baik dengan akal kita maupun dengan wahyu yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya 707. Wa an Abi Shuraih Khuwailid bin Amr al-Khuzai radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapapun iman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifah, hendaklah dia muliakan tamunya, jaizatahu, akan jaizahnya. Qalu, mereka bertanya, wa ma jaizatuhu ya Rasulullah? Apa sih jaizahnya? Maksudnya apa ya Rasulullah? Qala, beliau mengatakan yaumahu, satu harinya, yaumuhu, satu harinya, wa lailatuhu, dan satu malamnya. Wa dhiyafatu, dan jamuan makan itu dia salah satu ayyamin, selama 3 hari. Wa ma fama kana wara'a dzalika, adapun setelah itu, setelah 3 hari, fahuwa shadaqatun alaih, maka itu namanya sedekah terhadapnya. Hadis muttafaqun alaih. Jadi intinya gini, ketika ada datang tamu kepada kita, ke rumah kita, nah, maka ada 3 tahapan ya. Tahapan pertama adalah hari pertama sehari semalam. Hari pertama sehari semalam, 24 jam ketika dia datang ke rumah kita. Itu hendaklah kita memberikan jaizah. Jaizah itu artinya pemuliaan yang lebih daripada pemuliaan biasa. Anggaplah misalnya kita biasa makan dengan lauk tahu tempe. Nah, maka pada hari pertama tamu datang ini tidak dikasih tahu tempe, tapi dikasih telur misalnya, atau dikasih daging misalnya. Ya, sesuatu yang lebih istimewa daripada hari-hari biasa. Kemudian tahap yang kedua adalah pada hari kedua dan hari ketiga. Ini masih termasuk wajib menjamu makan kepada tamu tadi. Nah, wajibnya 3 hari menjamunya ya. Nah, hari yang kedua dan hari ketiga silahkan dijamu dengan hidangan biasa atau hidangan harian, silahkan. Anda biasanya makan tahu tempe, nah hari kedua dan hari ketiga hidangi tahu tempe, nggak ada masalah. Dan tamunya tidak boleh kemudian dia mengatakan, mana telurnya yang kemarin? Kemarin ada telur, sekarang tidak ada telur. Oh, memang biasa kita makannya tahu tempe, nggak ada masalah. Kemudian tahap yang ketiga adalah setelah 3 hari, kalau ternyata dia masih tinggal di rumah kita juga, nah maka hukum menghidangi terhadap tamu tadi hukumnya nilainya sedekah. Artinya tidak wajib untuk kita. Kalau kita mau menghidangi, ya alhamdulillah, itu sukarela dari kita, sesuatu yang baik, meskipun itu tidak wajib bagi kita. Andaikan kita persilahkan tamunya, mohon maaf ini sudah 3 hari, kalau Anda masih tinggal di rumah saya, mohon maaf ya untuk makannya, saya tidak bisa lagi melayani, silahkan cari di warung sebelah. Nggak ada masalah begitu. Kalau memang Anda tidak punya uang untuk memberi makan kepada dia, jangan dipaksakan. Karena memaksakan diri dalam menjamu tamu itu dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. At-takalluf namanya. Naha Rasulullah anit takalluf. Nabi melarang dari memaksakan diri lidhaif untuk menjamu tamu. Hadis riwayat Hakim sahih. Nah, maka jujur saja, saya nggak punya ya.
sudah 3 hari saya jamu, hari keempat saya sudah nggak punya lagi. Daripada saya utang, maka silakan Anda untuk cari makan sendiri. Nggak apa-apa begitu. Tapi kalau kita punya lebih dan kita sedekah, lebih baik. Namanya sedekah itu baik. Nah, maka tahap pertama adalah hari pertama ini harus dimuliakan lebih. Kemudian tahap kedua, hari kedua dan hari ketiga ini masih dalam jangkauan 3 hari, sehingga masih tetap wajib untuk diberi jamuan, tapi sudah normal ya. Nah, kemudian hari keempat dan seterusnya ini sudah bernilai sedekah, tidak wajib lagi. Wa fi riwayatil li Muslim, dalam riwayat Imam Muslim, la yahillu li Muslim, tidak halal bagi seorang Muslim, artinya haram, ay yuqima inda akhihi, bahwa dia tinggal di rumah saudaranya, yaitu sesama Muslim, hatta yukfimah, sampai mencelupkan dia dalam dosa, sampai menceburkan dia dalam dosa. Qalu ya Rasulullah, mereka bertanya, wahai Rasulullah, kaifa yukfimu? Bagaimana sih maksudnya menceburkan dia ke dalam dosa? Qala, Nabi mengatakan, yuqimu indah, yaitu dia tinggal di rumah saudaranya, wala syai'a lahu yaqrihi bihi. Sementara tidak ada sesuatu baginya yang dia akan menjamunya dengan sesuatu tersebut. Jadi dia orang miskin, dia sudah memberi jamuan selama 3 hari, tapi tamunya masih nekat tinggal di situ. Padahal pemilik rumah tidak punya apa-apa lagi untuk dihidangkan. Nah, itu namanya menyebabkan dia berdosa. Loh, kok berdosa gimana? Katanya tadi menjamu tamu setelah hari yang ketiga tidak wajib. Nah, berdosanya itu maksudnya karena menimbulkan perbuatan-perbuatan yang berdosa. Misalnya menyebabkan benci kepada sesama muslim, ya. Demikian juga menyebabkan pemilik rumah tadi menggunjing kepada tamu tadi, kita tamu orang genah, ya. Misalnya begitu. Nah, kemudian malah menyebutkan aib-aibnya, atau malah dia terpaksa berhutang kepada tetangganya. Mohon maaf, saya utang ini. Utang sebenarnya tujuannya untuk menjamu tamu. Tapi karena dia malu, utang menjamu tamu, akhirnya dia ngomong bohong. Mohon maaf, ini saya perlu apa? Uang untuk bisnis, untuk apa? Memulai bisnis saya. Ini nanti akan saya kembalikan setelah 1 bulan atau 1 tahun. Nah, tujuannya sebenarnya untuk menjamu tamu, malah ngomongnya untuk bisnis dan sebagainya. Nah, ini tidak benar. Ini ngomong bohong seperti ini tidak boleh. Kalau memang tujuan berhutang tadi untuk menjamu tamu, ya ngomong apa adanya. Saya mau membeli beras, tidak punya beras ini. Ngomong yang jujur. Maka hutang itu kadang-kadang menyebabkan orang jadi bohong, dan itulah yang dimaksud dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, bahwa orang yang bohong itu, orang yang hutang itu menyebabkan kalau dia berkata bohong, kalau dia berjanji menyelisih. Tidak selalu orang berhutang begitu ya, tapi hutang bisa menyebabkan hal tersebut. Nah, contohnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Sudah 2 bab kita pelajari. Yang pertama, adab mengagungkan syiar-syiar Allah, sehingga kita mendatangi syiar-syiar Allah dan melakukan syiar-syiar Allah dengan tenang, dengan wibawa. Dan yang kedua adalah tentang memuliakan tamu sebagaimana disyariatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, atau dicontohkan pertama kali oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, dan kita disuruh oleh Allah untuk meniru beliau. Anittabi' millata Ibrahim hanifa. Inilah yang dapat disampaikan, benarnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin.